Halo, selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan terhindar dari virus corona. Ya, amin. Nah, saat ini kita akan saya akan menjelaskan tentang kemarin kan sudah spermatogenesis. Nah, hari ini yang oogenesis ya. Oke, langsung saja. Oogenesis ya. Oogenesis ini pada wanita ya. Bagaimana prosesnya? Ini dia. Ya, ini dia prosesnya, atau kira-kira oogenesis ini apa ya? Iya, oogenesis ini adalah dimana proses pembentukan ovum atau disebut juga dengan sel telur ya. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah terjadi pembentukan sel telur ini pada wanita? Nah, ini dia. Nah, ini kemarin kan sudah belajar ini, yaitu di mana? Iya, di ovarium. Nah, di sini dia terjadi di ovarium ini ya. Ya. Di ovarium ini terjadi dia. Nah, berarti harus saya gambarkan lagi ya. Ya, biar bagus. Berarti harus saya gambarkan lagi organ reproduksi pada wanita ya. Saya gambarkan lagi biar lebih kamu memahaminya. Oke. Oke. Ini dia kurang lebih seperti ini. Ya, ini. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang mana yang dikatakan ovarium? Ya, yang ini dan ini. Oke, ini ovarium. Inilah yang disebut dengan ovarium. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ini. Ya. Oke. Kalau misalnya ini saya potong, kita mau lihat apa yang terjadi di sini. Ya. Oke, kita mau lihat dulu apa yang terjadi di sini. Ya. Saya perbesar. Saya perbesar di sini. Saya perbesar di sini. Dibentuknya seperti ini nanti. Ya. Ini dia saya bentuk di gambarnya biar lebih jelas ya. Oke, langsung lihat aja apa bagian-bagian ini kemarin. Nanti ada di sini indung ya, indung. Kemudian ada seperti ini bentuknya. Kemudian ada lagi, tahu saya kelas dulu ya. Inilah yang disebut dengan pertama indung. Indung ya. Indung atau disebut juga ini dengan
oogonium. Indung ini akan berubah menjadi follicle graft, yang dimana inilah yang disebut dengan follicle graft atau follicle. Kemudian di dalamnya inilah yang disebut dengan oosit primer, ya. Ini dia oosit primer. Nah, oosit primer ini dengan folikel dia akan mengalami namanya pertumbuhan, ya. Dia akan bertumbuh, ternyata dia bertambah besar, ya. Ini juga bertambah besar, ya. Saya gambar ini mengalami pertumbuhan. Oke. Nah, kenapa bisa mengalami pertumbuhan? Karena di atau fungsi dari folikel ini kan ada nanti hormon estrogen yang memberikan pertumbuhan pada oosit primer ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah bertumbuh dia kan dewasa. Mungkin gambarnya seperti ini, sudah dewasa dia. Demikian juga oositnya akan berubah. Kalau saya buat ini folikel dewasa. Nah, selanjutnya folikel dewasa ini akan pecah. Nanti pecah seperti ini kira-kira bentuknya, ya. Pecah. Apa yang keluar? Ini dia. Nanti ada yang keluar dari sini. Apa yang pertama? Iya, dia akan oosit primer ini akan berubah menjadi oosit sekunder. Ini ya. Oke. Kemudian apa lagi yang keluar? Ini. Ada lagi nanti apa? Banyak ya. Banyak keluar. Tapi yang paling umum itu oosit sekunder, dan ada nanti badan polar. Kemudian ada juga nanti hormon, ya. Hormon tadi, estrogen tadi. Nah, apa bedanya? Kenapa bisa badan polar keluar? Ya kan tuh. Nah, badan polar ini tidak mengalami namanya seperti oosit sekunder ini. Dia tidak akan berkembang. Ini, dia tidak berkembang. Makanya dia disebut dengan badan polar, ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, ya, ini folikel ini akan berubah dia lagi. Ini folikelnya berubah, tempat oosit itu. Ini folikel. Ini folikelnya jadi kosong, ya kan? Folikel kosong, ya kan? Sebut aja lah kosong. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi atau melakukan namanya regenerasi.
sehingga membentuk lagi seperti ini indung. Udah. Ini berlangsung selama, pada umumnya berlangsung pada 28 hari ya. Nah, oke. Kalau misalnya saya buat tabelnya dari gambar ini, maka dia akan seperti ini nanti. Yang pertama nanti ada oogonium. Oogonium. Dan dia akan berubah menjadi yang tadi oosit ini, oosit primer. Di sini belum dia melakukan namanya pembelahan, masih pembelahan mitosis ya. Sini. Kemudian oosit primer ini, keluarlah ini oosit sekunder. Ini kan jadi membelah. Ini membelah menjadi ini oosit sekunder bersama dengan tadi oosit sekunder dan badan polar. Iya, badan polar. Oke. Nah, kemudian dia akan mengalami namanya meiosis atau pembelahan kedua. Ya, ini akan membelah lagi. Ini juga mengalami pembelahan lagi. Ya, inilah yang disebut dengan ootit. Dan ini satu lagi badan polar. Ini juga badan polar. Dan ini juga sama, badan polar. Ini. Oke. Nah, dan kemudian terakhir yang inilah ootit ini yang melakukan nanti yang menjadi ovum atau disebut dengan sel telur. Nah, kemudian yang tiga ini akan mengalami nanti degradasi ya. Degradasi. Oke. Sampai di sini kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Itu nanti pertama indung oogonium, dia akan berubah menjadi folikel yang mengandung oosit primer. Kemudian oosit primer ini melakukan pertumbuhan akibat dari hormon estrogen ini yang ada di folikel. Kemudian dia akan menjadi lebih dewasa. Nah, siap untuk dibuahi. Jadi ingat, yang pertama kali sebenarnya ini lebih bagus yang dibuahi, oosit sekunder. Saat oosit sekunder ini keluar dari ovarium itulah yang disebut dengan ovulasi. Ya, ovulasi. Ingat ya, saat oosit sekunder keluar dari ovarium atau folikelnya pecah, itulah yang disebut dengan ovulasi. Keluarnya ovum dari ovarium, itulah yang disebut dengan ovulasi. Oke. Nah, ini dia.
Kemudian saya buat lagi bentuk daun tabel. Pertama oogonium, dia akan berubah menjadi oosit primer, kemudian pecah lagi menjadi oosit sekunder dan badan polar. Kemudian ootit dan badan polar. Nah, badan polar ini benar lagi ada, jadi badan polar ada 3 ya, ingat ya. Badan polar itu ada berapa jumlahnya? 3, jumlahnya ada 3 ya. 3 badan polar. Nah, apa fungsi dari badan polar ini? Sebenarnya secara spesifik fungsi badan polar ini belum ada yang spesifik ya, tapi ini menyatakan pertanda bahwa oosit primer mengalami meiosis. Oke. Mungkin sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya di komentar ya. Oke, sekian hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami ya. Oke, terima kasih.